Turki menaikkan biaya yang dikenakan kepada kapal komersial yang menggunakan wilayah Selat Bosporus dan Dardanella. Ini adalah berita di beberapa headline dunia. Sebuah berita yang membuat hati ini panas, iri. Karena kok mereka Turki ini bisa, kita Indonesia belum ada nyalinya untuk melakukan hal yang sama di Selat Malaka. Dalam sebuah pernyataan resmi pemerintah Turki baru-baru ini yang menyatakan bahwa dari tahun 1983 biayanya adalah $0,81 dibebankan per ton bersih untuk kapal internasional yang melewati selat tersebut. Setelah 40 tahun dengan keputusan Presiden, kami memperbarui biaya ini dan menaikkan ton bersih untuk kapal menjadi $4,42 per 1 Juli 2023. Duh, angka ini bikin iri banget. Memang Turki ini punya alat tawar dan alat tekan yang dimainkan cantik oleh Erdogan. Selama menjabat dirinya 20 tahun lebih, memang rezimnya dijalankan dengan setengah otoriter. Namun untuk negaranya, dia sangat mementingkan kekuatan Turki dalam kedaulatan negaranya. Dia bisa memanfaatkan kekuatan Turki atas Selat Bosporus dan Dardanella, di mana menurut konvensi Montreux yang ditandatangani di tahun 1936, Turki memiliki hak untuk menuntut biaya mercusuar, biaya penyelamatan, dan medis dari kapal yang melewati Selat Bosporus dan memasuki dan meninggalkan Dardanella. Pada saat itu, perhitungan dilakukan atas mata uang umum, Germinal franc, yang dinilai oleh PBB sebagai franc emas kira-kira. Pada tahun 1936, 1 franc setara dengan 0,29 gram emas murni. Ketika franc Jerman tidak lagi beredar, pembiayaan mulai dilakukan dengan dolar Amerika berdasarkan nilai tukar lira Turki. Tetapi nilai 1 franc masih dipertahankan sebagai 0,29 gram emas murni, terlepas dari nilai mata uang Turki saat itu. Pada tahun 1983, Turki ditekan dunia pakai dolar dan melepas patokan emasnya. Dan sekarang Turki menunjukkan kedikdayaannya, di mana kapal dengan tonase bersih 10.000 ton membayar total $3.240 untuk layanan mercusuar, penyelamatan, dan kesehatan. $16.000 pada 7 Oktober 2022, di mana waktu itu Turki sudah memainkan perannya di perang Ukraina, jadi punya alat tekan. Kemudian sekarang dengan tarif baru yang akan disahkan 1 Juli 2023, sebuah kapal dengan tonase bersih 10.000 ton harus membayar $17.760. Dengan peningkatan ini, Turki terus mengambil langkah bersejarah untuk meningkatkan devisa negaranya. Itulah hebatnya Erdogan. Lalu Indonesia bagaimana dengan Selat Malaka, yang kapal niaga, kapal dagang yang melewati Selat Malaka, yang dimana Selat Malaka itu dimiliki Malaysia dan Indonesia, agar kita berdua, negara ini, dapat manfaatnya. Selat Malaka, kapal niaganya 20 kali lebih banyak yang melintasinya daripada Selat Bosporus. Masa kita nggak dapat apa-apa untuk biaya kebersihan, keselamatan, keamanan, dan asuransi atau sarana lainnya? Kita harus mulai berani merubah UNCLOS pastinya, karena peluang apa yang akan terjadi di Selat Taiwan, dan ini semua harus terjadi sebelum 2027. Kita harus siap. Sekarang kita harus siap. Persiapan perang Amerika dan Tiongkok secara militer meningkat eskalasinya. Ini adalah peningkatan eskalasi hubungan memanas Tiongkok dan Amerika yang diawali pada tahun 2017-an itu dengan perang dagang, kemudian perang chips, kemudian perang tarif impor yang menjurus ke wilayah Taiwan, yaitu perang militer secara fisik yang sebentar lagi sedang dipersiapkan oleh kedua belah pihak. Sudahkah Indonesia siap untuk mengantisipasi, memanfaatkan peluang tersebut? Kita semua tahu dalam sebuah sejarah bahwa dalam Gold Rush di tahun 1849 kala itu, di mana 1 juta lebih warga Amerika pindah dari sisi timur Amerika ke sisi barat dengan sebutan kala itu adalah Go West atau pindah ke barat, karena didapati sumber emas di California, sisi barat Amerika. Maka pameo tersebut mengatakan orang yang kaya itu bukan penambang emas yang menemukan emas, bukan, namun penjual dan pabrik sekop lah yang untung terbesar. Sekop itu dibeli oleh mereka yang dapat emas, yang nggak dapat emas juga beli, di mana hanya 5% yang dapat emas dan hanya 0,1% yang jadi milioner. Namun pabrik dan penjual skop menjadi milioner terlebih dahulu dan stabil mendapatkan income tersebut. Amerika dan Tiongkok bisa dikatakan gold digger saat ini. Namun Indonesia harus jadi Turkinya ASEAN, Turkinya Selat Malaka. Kemudian secara dagang Indonesia harus jadi pembuat dan penjual skopnya. Indonesia tahu nggak skopnya selain Selat Malaka? Alat tawar diplomasi dan komoditas lainnya sebagai alat tekan. Banyak loh selain skop. Gold digger itu juga perlu bom. Peace.